Mami, malam ini kita akan meliput sesuatu yang beda. Pengen tahu? Yuk ikutin kita. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi. Jeung isukan anu terjadi tinggal urang anu ngahadapi nangke. Assalamualaikum Sobat Jamami. Dalam edisi yang berbeda kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai satu Muharram dalam pandangan yang unik. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Kanda Iqbal. Assalamualaikum Kanda Iqbal. Waalaikumsalam. Nah, Sobat Jamami, beliau ini adalah pembina dan pendiri dari Padepokan Mayapada yang pusatnya berada di Bogor, di Desa Tapo 1, Tenjolaya. Nah, gini Kanda, aku mau nanya nih, kalau satu Muharram itu apa sih Kanda? Mungkin Sobat Jamami di rumah belum begitu paham nih mengenai satu Muharram. Ya, kalau satu Muharram itu sebetulnya perpindahan antara tahun sebelumnya menjadi tahun yang baru dalam hitungan kalender Hijriah. Jadi Muharram itu tidak jauh beda kita bagaikan 1 Januari. Nah, mungkin kalau di kebudayaan Jawa itu lebih dikenal dengan 1 Syuro ya. Nah, jadi kayak malam 1 Syuronya itu terkadang banyak event-event peringatan kegiatan untuk peringatan perpindahan tahun tersebut seperti itu. Jadi intinya perpindahan dari satu waktu ke waktu yang baru. Tapi dalam hal ini adalah tahun. Ya. Kalau tradisi jamasan itu sendiri apa ya Kanda? Jamasan. Iya. Tradisi jamasan itu pada dasarnya ada di seluruh setiap suku yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia kita ini. Kalau namanya jamasan itu lebih identik dengan bahasa Jawa. Jamasan itu untuk pembersihan sebuah benda pusaka yang dimiliki seseorang atau pada saat itu tokoh yang ditokohkan, baik itu ulama, pejuang ataupun orang sakti mandraguna di zaman itu. Nah, karena mereka sudah meninggal sehingga benda-benda tersebut tidak ada yang mengurus, dibuatlah sebuah, ada yang komunitas paguyuban untuk penjamasan benda-benda peninggalan mereka. Jadi pembersihan intinya untuk merawat benda tersebut. Mungkin kan benda itu kadang berkarat ataupun apapun itu berjamur dan lain-lain, itulah dibersihkan. Terus hubungannya dengan satu Muharram itu sendiri apa ya Kanda? Kalau untuk korelasinya pada dasarnya itu tidak ada. Satu Muharram ya satu Muharram, malam 1 Syuro ya satu Syuro, mau jamasan mau kapan aja bisa. Cuma pertanyaan itu sedikit mengena dengan kegiatan kami di Padepokan Mayapada. Kami melakukan itu jamasan ketika malam 1 Syuro atau akan 1 Syuronya. Itu kami melakukan jamasan itu pembersihan pusaka. Artinya apa? Untuk merawat daripada seni pembuatan benda-benda pusaka oleh orang-orang terdahulu. Jadi kita rawat agar untuk kita bisa perkenalkan kepada anak cucu kita. Lalu korelasinya di mana? Sebetulnya ini bagian daripada syiar. Jadi benda pusaka tersebut kita ajak seluruh halayak umum untuk penjamasan agar mereka bisa membersihkan dari unsur magis yang ada di benda tersebut. Karena banyak dari kita memegang benda pusaka tidak tahu isinya atau ada isi atau kosong. Kadang dari orang tua kita atau dari nenek kita, dan mereka tidak memberitahukan pusaka tersebut ada isinya apa tidak. Sehingga kami membuka lebar pintu, ayo yang mau ingin jamas kami akan jamaskan. Kami artinya kita ruqyah benda tersebut untuk dibersihkan agar tidak mempengaruhi bagi si pemegang ataupun rumah tangga di dalam benda itu berada. Karena biasa kalau ada benda yang ada unsur magisnya atau khodam itu biasa mengganggu daripada kesehatan orang yang memegangnya tersebut atau di dalam rumah tersebut, seperti itu.
Terus kenapa sih Kanda mesti kita melakukan zikir di alam terbuka seperti ini gitu ya? Nah Sobat Jamami, ini kita kan kebetulan saat ini kita ini berada di Arca Domas, tempat yang sebelumnya pernah kita kunjungi nih. Nah itu kenapa nih Kanda kita di alam terbuka seperti ini? Ya, pada setiap tahun memang kita sebetulnya berbeda-beda tempat. Cuma karena pada tahun ini ada sedikit halangan sehingga kami melakukannya tetap di Arca Domas seperti tahun lalu. Kami selalu melakukannya di alam terbuka seperti ini semata-mata bukan hanya sekedar berzikir berjamaah. Zikrullah, mengingat kepada Allah, faskurni askurkum. Kita mengingat kepada Allah di alam terbuka bukan semata-mata mengingat Allah, tapi ini bagian daripada meruqyah gunung. Jadi sebetulnya kita akan lakukan yang namanya sedekah bumi. Maksud sedekah bumi itu bumi tidak perlu sedekah, tapi itu hanya sebuah redaksi kata-kata saja. Sedekah bumi maksudnya apa? Ucapan syukur kita daripada hasil bumi. Hasil bumi yang kita terima, baik itu padi, pisang, kelapa. Tapi dalam hal ini mungkin kita bersyukur dalam hal karir, dalam hal usaha, perdagangan, niaga, wirausaha kita. Nah itu kita syukuri dengan nama konteks yang lebih familiar, lebih membudaya, yaitu sedekah bumi. Padahal itu adalah tasyakuran kampung. Sebetulnya kami melakukan di alam terbuka ini, kami bermunajat sekaligus juga kita meruqyah gunung seperti itu. Jadi artinya kita berdoa, bermunajat di tempat selayaknya pola pikir orang terdahulu. Orang pikir terdahulu ketika mereka akan melakukan sebuah tirakatan, mereka akan pergi ke puncak-puncak gunung, ke dalam gua. Kenapa? Semakin tinggi gunung, mereka akan berpikir semakin dekat dengan penciptanya, Sang Khalik. Semakin mereka ke dalam gua, mereka merasa semakin dalam terlelap dalam nikmatnya kelezatan kasih sayang Rabbnya, seperti itu. Oke, Kanda. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga informasi yang Kanda berikan ini bermanfaat buat Sobat Jamami. Malam ini belum selesai, kita akan lanjut besok. Kita akan lihat lagi ada apa sih di Padepokan Mayapada. Yuk ikutin kita terus. Tahu. Buruan Niki. Campur apa?
Udah aja. Gotong Raka. Raka gotong. Pegang. Raka gotong Raka. Sini. Ini. Assalamualaikum Sobat Jamami. Kali ini kita sudah berada di Padepokan Mayapada. Masih bersama dengan Kanda Iqbal. Selamat siang Kanda Iqbal. Selamat siang. Nah Kanda, ini langsung aja aku mau nanya-nanya mengenai Padepokan Mayapada. Nah, Padepokan Mayapada itu apa sih Kanda? Padepokan Mayapada itu hanya sebatas tempat perkumpulan. Padepokan Mayapada diambil dari bahasa dulu, lebih tepatnya bahasa Sangsekerta. Padepokan artinya tempat kumpul, wadah, atau mungkin sekarang dibilang yayasan, paguyuban mungkin. Ya, sedangkan Mayapada artinya bumi. Jadi tempat perkumpulan kita di bumi. Segala sesuatu kegiatan kita yang ada di lokasi ini insya Allah akan sampai ke akhiratnya Allah. Seperti itu. Terus berdirinya itu dari tahun berapa ya Kanda? Untuk berdirinya tahun 2009, berarti sudah berjalan 11 tahun sampai dengan tahun 2020 sampai saat ini. Walaupun keaktifan daripada Padepokan itu sendiri lebih kental dominan di tahun 2012. Itu tujuannya Padepokan Mayapada itu apa kan? Seiring berjalan banyak konsep, namun untuk terakhir ini itu kita hanya berada di posisi 3 hal. Yang pertama majelis zikir, yang kedua sosial, yang ketiga kespiritualan. Untuk majelis zikir itu kita giring seluruh anggota Padepokan bertemu, bersilaturahmi, kongko-kongko setiap awal bulan di minggu pertama. Itu kita berzikir berjamaah, makan sunnah bareng, silaturahmi akbar. Sedangkan yang ketiga itu keduanya sosial itu kita melakukan kegiatan kayak bakti sosial, pengobatan gratis, pembagian Quran dan lain-lain, segala sesuatu kegiatan sosial. Untuk kespiritualan di sini kita mendalami ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan, pengobatan herbal, ruqyah syar'iyah dengan tibun nabawi. Jadi pengobatan ala sunnah. Seperti itu. Ada apa aja sih Kanda di Padepokan Mayapada tersebut? Yang paling dominan ada kekentalan kekeluargaan yang kami bangun dari orang lain menjadi bersilaturahmi menjadi keluarga. Karena banyak ada hubungan keluarga kakak adik namun tidak serasa saudara. Nah, sedangkan kami tidak sedarah namun kita sudah seperti saudara. Terbukti sudah bertahun-tahun kami masih bersama-sama. Insya Allah inilah menandakan perkumpulan ini berkah. Amin. Semalam tuh aku lihat ya di Arca Domas itu ada beberapa orang tuh duduk berkumpul terus memejamkan mata, duduk sila. Itu apa ya Kanda maksudnya? Yang mereka lakukan tadi malam itu adalah meditasi sunyi. Meditasi sunyi yaitu pentafakuran diri, berhalwat untuk ilahi. Mereka berzikir dalam hati, namun yang paling utama sesudah itu mereka melakukan yang namanya penyerapan energi alam di alam terbuka. Jadi adanya penyerapan energi yang positif masukkan ke dalam diri, mengeluarkan unsur-unsur negatif dalam diri. Insya Allah semua itu atas seizin Allah juga. Seperti itu. Jadi mereka berintinya sedang berhalwat, muhasabah diri, dan yang paling utama adalah tafakuran, penenangan diri, introspeksi. Sobat Jamami, semalam sewaktu kita akan kembali ke Padepokan Mayapada itu di perjalanan ya Kanda itu salah satu kru kita tuh ada yang mengalami kejadian aneh. Itu kenapa ya Kanda? Kejadian aneh itu apa berperilaku tidak wajar? Berperilaku tidak wajar. Ya itu namanya ada gangguan astral. Ya mungkin kru mungkin terlalu lelah ya, ataupun juga mungkin kru memang dalam keadaan kotor sehingga dari makhluk astral atau tanda kutip dari bangsa jin yang memang jahil. Jadi memang ada bangsa jin yang memang jahil, yaitu memang berusaha untuk mengganggu. Nah, namun mungkin selang waktunya lama atau tidak? Kurang lebih sekitar 5 menit lah. Sekitar 5 menit ya, itulah hanya sekedar
gangguan-gangguan, mungkin bagi kami mengatakan itu standar saja, jadi tidak sampai untuk mencelakai. Iya, Karena ada dari bangsa mereka itu berinteraksi dengan manusia tanpa diketahui oleh manusia itu sendiri, yaitu mereka sampai bisa menyakiti dan melukai diri mereka di luar alam kesadaran mereka. Namun tadi malam mungkin karena faktor kelelahan dan juga memang tempatnya memang cukup angker ya. Angker, iya. Perjalanan sampai dengan di Padepokan itu sepanjang jalan memang hutan taman nasional. Iya. Jadi eksistensi daripada manusia itu sangat jarang di tempat itu. Jadi ada kewajaran mereka lebih banyak penghuni di tempat tersebut. Demikian. Oke Kanda, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini, dan mohon maaf jika merepotkan kami di sini. Untuk sobat Jamami yang mau liburan dan bersilaturahmi ke Padepokan Mayapada, di sini tuh tempatnya sejuk, terus ada taman nasionalnya juga. Nah, terus juga ada air terjun dan lain-lain lah, pokoknya rekomendasi banget. Oke sahabatnya Mami, sampai di sini dulu edisi khusus kita kali ini. Terus ikutin kita dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Jamami.